salam, dan bahagia. Saya Dian Lailaningrum, kelas 213, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tulungagung. Kali ini saya akan menyajikan hasil dari kegiatan pendampingan individu 4. Pagi anak-anak. Pada hari ini alhamdulillah anak-anak bisa datang seperti biasa. Yang hari ini piketnya memimpin doa siapa? Pak Waida. Oke, Pak Waida, silakan masuk ke depan. Amin ya rabbal alamin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih untuk kami ini. Anak-anak sehat? Sehat. Puasa penuh? Oke, penuh. Ada yang tidak masuk ya? Dari setiap kelompok. Satu kelompok kan ada 5 orang. Ini ada masuk siapa? Dovi. Ini ada Belian. Belian masih sakit seperti kemarin. Di sana yang masuk siapa? Paula sama Amira. Paula kemarin sakit, Beliannya sama Amira masih sakit. Oke, terima kasih. Jadi yang ini berangkat sekolah tadi kondisi sudah sahur. Sudah ada yang tidak sahur. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Laila mau tahu emosi kalian, apa yang kalian rasakan. Silakan per kelompok mengisi roda emosi, tabel emosi. Mulai dari kelompoknya Laila, silakan. Ini isian kalian kemarin siang ya. Silakan cek. Adakah perubahan ataukah tetap? Kalau sudah, lanjut ya kelompok berikutnya. Silakan. Sudah, lanjut kelompok berikutnya.
Bagaimana yang kalian rasakan? Ini sudah jujur seperti yang kalian rasakan benar-benar. Sekarang karena kita sudah mengisi, ada yang senang, ada yang pasrah, ada yang tertarik, ada yang merasa terganggu, tapi kebetulan anaknya yang terganggu ini tidak masuk hari ini, sakit. Ada juga yang merasa bosan, ada yang merasa marah. Ya benar ya, ada yang merasa marah, pagi datang dengan marah, entah dari rumah atau dari sekolahnya tadi ketemu. Sekarang kita netralkan emosi kita dengan kegiatan namanya mindfulness, pendalaman diri, mengenalkan emosi kita. Kegiatan pertama, silahkan kalian duduk dengan santai ya, mulailah putarkan musik. Mulailah putarkan musik. Oke. Untuk kegiatan pertama nanti ditutup matanya. Oke. Siap, duduknya sudah nyaman. Duduk yang nyaman, tegak kalau bisa tegak. Tidak lemas, tidak ngetruk. Sudah siap. Oke, saya mulai ya. Oke. Silakan kalian menarik nafas dalam-dalam, hembuskan, kemudian tutup mata secara perlahan. Tutup mata kalian secara perlahan. Tidak perlu melirik ke sana dan kemari. Sudah. Apakah kalian sudah merasakan tenang? Karena setelah kalian menutup mata, kalian harus tenang terlebih dahulu. Bagaimana dengan menarik nafas sekali lagi, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Tenangkan diri, hilangkan segala yang kalian pikirkan, kosongkan pikiran, lupakan apa yang terjadi tadi pagi, kosongkan. Setelah itu dengarkan apa yang bisa kalian dengar di dalam kelas ini. Nikmati suaranya, nikmati suaranya, nikmati suaranya. Selesai, silakan dengarkan dari tempat yang lebih jauh, yang ada di luar ruangan ini. Silakan tenang, dengarkan baik-baik dengan perlahan suara apa yang terdengar dari luar ruangan ini. Rasakan hanya mendengarkan saja tanpa ada perasaan lain selain mendengarkan, tanpa pikiran lain. Tarik nafas, hembuskan, lalu buka mata dengan perlahan saja. Ya, tidak ada yang gondok dari rumah. Aku mau pengennya buka, pengennya sahur, ndok goreng, kok tidak kerupuk. Aku pengennya ayam, kok tidak telur. Tidak ada ya. Dihilangkan perasaan seperti itu. Kemudian apa yang sudah kamu dengarkan di tadi di kelas? Suara apa yang dominan? Suaranya Belaila apa suaranya musik? Suara musik, oke. Bagaimana dengan suara yang terdengar di luar? Suara apa yang pertama kalian tangkap? Ya,
Amin Bu. Coba apa lagi? Ada suara motor? Ada yang menangkap suara motor? Ada yang menangkap suara piringnya dari Pak Mat? Tidak terdengar. Oke. Sudah ya. Sekarang kegiatan yang kedua, kamu sudah mulai rileks? Sudah merasa rileks? Dari pertama tadi ada perbedaan apa enggak? Oke. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi biar nol emosinya distabilkan. Yang kedua, kita akan mulai dengan duduk tegak kembali ya, duduk tegak kembali, nyamankan diri kalian. Saya akan mulai putar musiknya. Jadi kalian sudah duduk tegak. Sekarang dalam kondisi tegak, lemaskan anggota tubuh kalian, mulai dari jari tangan kalian, pundak, sampai dengan kaki, lemaskan. Sekarang yang kalian nyaman, rasakan setiap tubuh kita menyentuh bagian dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Apakah bagian paha kita menyentuh kursi, rasakan kursinya. Kemudian kaki kita yang menyentuh tanah atau pijakan meja, rasakan. Rasakan benar-benar. Kemudian fokuskan pandangan kalian pada benda-benda yang ada di depan kalian, mulai dari orang boleh, meja boleh, apapun yang ada di depan kalian, fokuskan, amati apa yang ada di depan kalian, warnanya, kemudian bentuknya. Silakan diamati tanpa ada pikiran yang sebelumnya tercampur. Difokus tanpa kebatinan, tidak perlu batin, hanya mengamati saja. Bentuknya, warnanya. Ambil nafas kembali, keluarkan, ambil nafas, lepaskan. Oke, sudah selesai. Bagaimana? Apa yang kalian amati? Apa? Burung. Oke. Randy mengamati burung yang ada di depan. Selain burung ada lagi? Meja. Ada lagi? Rana. Ada yang mengamati rumahnya. Bagaimana? Mengamati Randy. Oke. Oke. Sudah keras ya? Sudah ke ya kondisinya? Adakah yang masih jengkel? Adakah yang masih sedih? Bagaimana dengan saya? Masih sedih? Yang tadi sedih kayaknya? Sudah tidak ya? Sudah plong ya? Siap menerima pelajaran kelas 6? Pasti lulus, pasti sukses, yes. Yes. Hari ini pelajarannya apa anak? Mama pengen belajar apa? Pengen belajar apa tema? Tema berapa? Tema 9. Tema berapa? Tema 9, subtema 1. Tentang apa? Sudah belajar dari rumah? Tentang apa nak? Tema 9, subtema 1. Masih ingat tema 8 kemarin kita belajar tentang apa? Tema 8 bumi, ya bumi. Masih ingat ya bumi, kemudian ada apa lagi? Bumi, rotasi bumi ya, apa lagi? Siang malam, oke. Satu bumi apa?
tema 1 pembelajaran 1 tentang apa? Tata surya. Oke. Apa sih yang kalian tahu tentang tata surya? Apa yang kalian tahu tentang tata surya? Sekarang ini kondisinya apa? Pagi, siang, malam? Pagi. Kalau pagi kita ketemu benda langit apa? Matahari. Oke, ada matahari. Matahari. Bagaimana matahari yang kamu ketahui? Matahari ini bagaimana? Panas, bundar, apalagi bercahaya, besar. Itu benda langit. Apakah jaraknya dekat dengan tempat tinggal kita? Tidak. Kita tinggal di mana kali ini? Bumi. Oke, ada matahari, ada bumi. Kamu sudah mengenal itu. Apakah benda langit hanya bumi dan matahari? Tidak. Apa? Planet. Ada satelit. Apa lagi? Komet. Meteor. Apa lagi? Kalau di tadi sudah belajar ya. Sudah belajar banyak. Bagus, pintar. Apalagi meteorit lagi. Komet, meteorit. Ada meteor, meteorit, meteoroid. Komet. Oke, sudah. Sekarang itu yang sudah kalian pelajari. Mari bersemangat untuk belajar hari ini. Kelas 6. Pasti lulus, pasti sukses. Yes. Selanjutnya ini ada gambar apa ini yang pertama? Yang kiri. Bintang, malam, apa lagi? Yang sebelah sini dulu. Ada malam, ada bintang, apa lagi? Apa? Galaksi, oke. Apa lagi? Pohon, ada pohon yang gelap. Gelap ya. Beda dengan sebelahnya. Kalau sebelahnya ada apa? Matahari, awan, bagaimana? Dibandingkan dengan sebelahnya berarti lebih cerah. Oke, ini ya. Apa pendapatmu tentang dua gambar ini? Yang satu gelap, yang satu cerah. Yang satu malam, yang satu pagi. Kamu atau siang? Oke, kamu sudah belajar tentang pagi dan siang dan malam. Itu akibat apa kemarin? Iya, rotasi bumi. Berarti tidak lupa. Sekarang kita lanjut lebih dalam. Nah, ini apa ini? Planet. Tata surya. Kita akan belajar bersama-sama. Jika tadi malam kalian sudah belajar mandiri, hari ini belajar bersama-sama. Dapatkah kamu menyebutkan nama-nama benda langit ini? Kegiatannya kita akan melakukan melalui LKP. Ya, lembar kerja peserta didik. Saya akan bagikan. Oke, mau ngapain sih kita? Kita belajar tentang tata surya, terutama paling dulu ya, susunan tata surya dulu. Di sini kamu tuliskan namamu dulu di atas. Tuliskan identitas, nama, absen, kasih tanggal dari ini. Masing-masing dari kalian sudah melihat lembar kerja, sudah pegang masing-masing. Seperti tujuan yang sudah saya sampaikan, bahwa kegiatan kita hari ini adalah mengenal susunan planet dalam tata surya untuk pertemuan satu ini ya. Oke. Bu, ini diapakan? Oke. Kita akan melakukan kegiatan kelompok. Bukan kelompok dari meja, tetapi kelompok berdasarkan kesenangan. Mulailah ada tiga sumber. Yang pertama adalah buku, yang kedua adalah video, yang ketiga
sumber wawancara. Siapa yang diwawancarai? Bu Laila boleh, guru kelas lain juga boleh. Hubungannya dengan ini. Oke. Untuk yang menggunakan media video boleh mengakses tablet, boleh mengakses laptopnya Bu Laila, boleh ada HP juga di sini. Silakan buka dari YouTube. Kemudian untuk yang menggunakan buku sumber, di depan sudah ada buku-buku. Nih, buku di pojok baca kita alhamdulillah tersedia buku tentang IPA di sini, mulai dari bumi, planet bumi, di sini juga ada materi. Oke. Atau kalau kurang bisa datang ke perpustakaan, saya boleh. Oke. Yang ketiga, wawancara. Saya sudah berkomunikasi dengan beberapa guru, nanti bisa tanya Bu Intan atau Bu Laila. Oke. Kalau nanti ada di kelas, kalian juga bisa bertanya terkait. Sudah, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang tata surya dan susunannya. Jadi yang pertama susunan ini dulu, mulai dari planet-planet dulu. Setelah itu benda dalam tata surya itu apa saja, itu kamu dari di sini kamu tuliskan di sini boleh. Oke, sudah bisa dipahami? Saya berikan waktu 10 menit cukup. 10 menit apa terlalu banyak? Kalau terlalu banyak saya beri 5 menit. 10 menit ya, oke. Saya persilakan, silakan. Silakan boleh. Turun videonya. Silakan, adakah yang mau sumber bebas bareng-bareng apa-apa komputernya tidak harus gantian, silakan. Adakah yang mau menggunakan sumber dari guru? Silakan. Dengan Bella ya. Ini kalau ada yang senangnya diskusi atau ngomong, silakan hadir di sini. Bella diskusi. Oke, setelah itu serahkan pekerjaanmu ke temanmu. Bebas. Tidak ada harus sini tidak bebas. Tukarkan pekerjaanmu dengan pekerjaan temanmu. Kalau sudah mendapatkan pekerjaan temanmu, silakan angkati jawaban nomor 1. Kemudian angkati juga pertanyaan yang ada di nomor 2 yang sudah dituliskan temanmu. Jawab sesuai pengetahuan yang kamu miliki. Jadi pertanyaan itu yang kamu ketahui apa? Misalnya di sini, Daiva itu ada pertanyaan. Mengapa Pluto sudah tidak termasuk anggota dari planet tata surya? Pluto itu masuk planet apa bukan? Tata surya ya. Sampai sekarang itu masih planet ya. Masih planet, tapi apakah masuk dalam tata surya kita? Tidak. Kenapa? Satu, Pluto terlalu kecil. Satu lagi, ada siapa lain? Nah ini teman-teman ada yang tahu ini. Oke, apa lagi? Nah, ada yang tahu lagi. Selain ukurannya kecil daripada planet yang lain, dia juga tidak memiliki orbit. Berarti
Adakah jawaban lain? Paling besar Jupiter ya. Kenapa nih? Tidak memiliki orbit karena matahari tidak sudah buka sumber belum? Jelaskan ya. Oke. Kenapa matahari tidak memiliki orbit? Karena matahari itu besar satu, dia sebenarnya mengelilingi, melakukan apa ya, revolusi juga, tapi bersama-sama dengan yang lain, planet yang lain. Kita kelilingnya matahari itu tidak seperti itu enggak, karena posisinya besar, dia juga punya gravitasi yang menarikkan planet lain itu. Dia kelilingnya itu antar galaksi, seperti itu. Posisinya dalam lingkup galaksi. Kalau kita yang kecil-kecil, mulai dari dulu wes, kemarin kan sudah belajar tentang satelit bumi. Itu kenapa kok bulan yang saling bumi, tidak jauh dari bumi, kira-kira nyaman ini? Iya, besar bumi daripada bulan, kuat-kuatan gravitasi kuat bumi, akhirnya nyangsang di orbitnya bumi, walaupun dia bulan juga punya gravitasi seperti itu yang menyebabkan bulan tidak langsung nabrak bumi, jadi bertahan di sini. Kemudian sama bumi dan dia gitu, bumi dengan matahari gede besar, matahari juga sama, karena bumi masih punya gravitasi. Aku masih punya daya tahan. Nah itu jadi bertahan. Jadi seperti itu. Ada lagi yang lebih besar. Tata surya itu kan tidak hanya kita, tidak hanya matahari dengan planet-planetnya, masih banyak lagi tata surya yang lain dalam galaksi. Nah itu juga gitu, ada 9 kalau nggak salah. Itu morbid juga. Jadi seperti itu. Terjawab ya, tidak memiliki orbit untuk tata surya kita, tapi memiliki orbit dalam galaksi. Ini nanti Bu Laila menjelaskan ada agamanya juga. Di Quran kan ada, coba belajar loh. Dalam Quran kan ada. Kumpul ada. Sudah, ada pertanyaan lagi. Nah ini sudah sama ini pertanyaannya. Dalam teleskop. Kalau teleskop ini ada di Hubble dulu kan sebenarnya teleskop itu bertahap penemuannya, termasuk penemuan dari Muslim. Tapi yang paling besar yang saat ini Hubble, teleskop Hubble. Bentar ya. Saya tunjukkan teleskop ya. Jadi bukan yang kayak di tempat-tempat itu kecil, panjang juga, ini besar sekali. Tata surya kita itu langit sangat luas. Jadi teleskop yang dibuat lebih besar, lebih besar. Ini kayak apa? Iya, seperti SSIS itu ya, stasiun luar angkasa.
Selama kita punya alat teleskop di rumah, nanti kita bisa mengamati. Itu ditelasani setiap hari. Kalau posisinya tidak berubah, biasanya apa? Benda yang tidak berubah itu apa? Kalau planet yang stabil, lebih stabil. Kalau tidak stabil itu biasanya bintang, meteor, karena kan bergerak bebas di angkasa. Udah, campur. Udah, boleh Laila minta untuk presentasi berapa anak saja untuk pertunjukan. Ini ada pertanyaan dari temanmu. Kenapa bumi dapat ditinggali oleh makhluk hidup? Ya, karena ada oksigen. Jawaban dari Anis. Ada jawaban lain? Kenapa bisa ditinggali oleh makhluk hidup? Ada jawaban lain? Kenapa? Ada gravitasinya. Oke. Ya, kalau tidak ada, saya buka lagi. Ada jawaban lain? Kenapa toh kita bisa tinggal di bumi? Kenapa? Kalau jalannya, posisinya ada matahari. Jadi ada berapa? 8. Kalau jalannya, kalau kita, kenapa kok tidak di Merkurius? Kenapa? Kenapa tidak di Neptunus? Terlalu dingin. Berarti bumi kenapa posisinya tidak ditinggali? Iya. Tidak terlalu jauh, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin atau suhunya pas untuk makhluk hidup. Semua lagi. Salah satu dari tadi ada kalau kita tinggal di Mars atau bisa jauh-jauh di bulan. Yang jelas Dewi tadi menyampaikan ada oksigen toh di bumi. Kalau kita tinggal di bulan, bulan itu bentuknya gimana? Apakah mulus? Oh, bentuk bulan itu bagaimana? Oh, berlubang-lubang. Apa yang menyebabkan berlubang-lubang? Iya, kita berarti benda langit. Kenapa kok kita berarti benda langit? Ya, tidak memiliki lapisan pelindung atau atmosfer. Jadi kalau ada benda langit itu uang dan dia seperti itu. Seperti itu ya, bisa dilalui. Jadi bumi itu yang paling pas tinggal. Oksigen, cuacanya buruk, kemudian apalagi ini ada atmosfer, jadi aman. Apa nama planet ketujuh di tata surya? Apa nak? Planet ketujuh. Yang pertama. Oke, sudah. Jadi kamu sudah siap. Boleh saya minta salah satu atau dua anak untuk presentasikan hasil pekerjaannya? Ya. Mau maju ke depan? Presentasinya mau? Anissa mau? Membantu Laila apa Daiwa mau membantu? Dia mau wajib. Dia masuk ke depan. Ayo silakan. Dua, 3 anak boleh, silakan. Silakan. Satu-satu ya. Oh, ya, boleh silakan. Maju bertiga boleh yang sudah saling sendiri-sendiri. Ya. Kata saya itu yang di bawah. KS-nya, KPD. Yang lain silakan dengarkan, perhatikan pekerjaan kalian. Sekalian kita bahas kalau ada pertanyaan atau perbedaan, angkat tangan ya. Kalau ada perbedaan, bukunya aku kok gini. Tadi lihat di YouTube seperti ini, di buku seperti ini, kalau tidak sama nanti tanya. Oke ya. Silakan dari siapa dulu Anissa? Dari kelas ya. Yuk. Dari yang nomor 1 dulu. Nah.
Ini ya. 4 Mars. 5 Jupiter. 5 Venus. 9 Uranus. Ya, tidak ada. Oke, sekarang boleh saya lihat boleh dibacakan yang Di situ kedua dari Pak. kelihatan ada muridnya, ada saya di sini. Di situ aja. Kenapa Pluto? Oke, nanti kita bahas ya. Untuk pertanyaannya dari Pak, kenapa Pluto tidak masuk dalam susunan tata surya? Apa Dok? Kalau di zaman itu apa dengan zaman saya tadi? Saya ada. Oke, mana ya? Yang ketiga, oke, apa warna asli planet-planet di luar angkasa ada nggak? Jawaban dari jawabannya nggak? Oke, apa? Merkurius merah, Venus berwarna Mars merah, Jupiter orange putih, Saturnus biru pucat, Uranus biru, Neptunus biru. Oke, itu informasi baru nggak? Informasi baru bukan? Baru kan? Ini kamu tadi udah bilang seperti itu ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan ya semuanya. Terima kasih. Jadi itu ya yang sudah kalian dapatkan untuk materi tata surya. Urutannya dari yang pertama apa? Yang jadi pusatnya apa? Matahari. Selanjutnya ada apa lagi? Merkurius, Venus, Bumi, Saturnus, Uranus, Neptunus. Oke, sudah. Boleh saya minta ke depan untuk praktek susunan tata surya sejumlah 9 anak mulai dari matahari sampai dengan Neptunus. 9 anak maju ke depan. Boleh saya minta? Ya, saya silakan. Yuk, 9 anak. Saya, oke. 3, oke. 3 anak. Siapa lagi? Kurang 6. Karena nanti kan sampai dengan matahari. Ya, Alisa 4, 5, 6, 7, 8, satu lagi 9. Siapa yang mau jadi matahari? Harusnya yang tinggi dan gede. Oh tinggi ya, yang tinggi. Oke, matahari di sini. Oke, silakan yang lainnya lagi ya. Ini praktek matahari di sini. Setelah matahari ada siapa? Merkurius. Ukurannya? Kecil ya. Oke. Sini. Lanjut. Ayo ya, baris. Biar dia tak ada warnanya. Setelah Merkurius ada apa? Venus. Di atasnya dikit. Tuh. Nah, setelah Venus ada apa? Bumi. Yuk. Setelah Bumi ada sini. Agak mepet biar dia bawa ke tempatnya. Mars. Setelah Mars Jupiter. Siapa Jupiter? Oke, Jupiter. Saturnus. Neptunus. Oke, silakan diamati ya. Silakan diamati. Susunannya seperti ini. Bagaimana orbit edarnya? Dari susunan ini kita akan melakukan pergerakan perputaran. Oke. Ini FBP-nya untuk tahu hari berikutnya. Oke, terima kasih. Silakan kembali ya susunannya ya. Oke, silakan kembali. Terus yang pertemuan berikutnya akan punya. Terima kasih sudah ya. Hati-hati loh, iya loh. Boleh saya tetap berarti nggak? Boleh. Oke. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah belajar apa hari ini?
Sampai jumpa